Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Andropa Lestari dengan NIM akhir 1065 dari kelas A mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya LKM 1 praktikum mengenai materi NAMPI. Baik, kita mulai. Nomor 1, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NAMPI. Nah, di sini kita akan membuat array 2 dimensi dari angka-angka ini. Dengan cara kita harus mengimportkan lebih dahulu library NAMPI-nya, lalu dimisalkan menjadi SNP. Di sini lalu kita membuat variabel array R sama dengan NAMPI titik array, lalu kita masukkan angka-angka yang ada di atas tadi. Untuk membedakan 2 dimensi dan 3 dimensi, kita bisa melihat jumlah kurung yang ada di depannya. Kalau jumlah kurung yang ada di depannya 2, maka dia ada 2 dimensi. Nah, di sini kita kurungkan terlebih dahulu semuanya ini, lalu kita kurungkan per barisnya. Seperti itu lebih gampang, simple penjelasannya. Lalu setelah dimasukkan angka-angkanya, dibuat array, lalu print array-nya, di run array-nya. Coba kita ke collab. Sini akan kita coba run nomor 1. Nah, akan dilihat hasilnya, dapat dilihat ya, dia menjadi array 2 dimensi dengan angka-angka yang sudah kita masukkan. Lalu nomor 2, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini kita akan membuat array 3 dimensi dari angka-angka yang sudah disediakan ini dengan cara import NumPy as np. Jadi kita import terlebih dahulu library-nya. Lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam variabel array. Lalu di sini sama dengan np array, lalu masukkan angka-angkanya. Nah, untuk perbedaan 3 dimensi dengan 2 dimensi itu, lihat jumlah kurung siku yang ada di depannya. Itu jumlahnya ada 3 gitu. Maka dia adalah array 3 dimensi. Nah, dengan bagaimana kita mengurungkannya, kita kurungkan ini menjadi satu kurung. Lalu kita kurungkan ini menjadi satu kurung. Berarti ada 2 kurung. Lalu kita kurungkan ini menjadi satu kurung. Berarti ada 3 kurung. Jadi 3 dimensi. Nah, kita akan coba run. Nah, maka akan dihasilkan 3 array atau 3 dimensi dari array nantinya. Next, kita ke nomor 3. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array. Baris ganjil array. Maka ada baris pertama, lalu ada baris ke-3, lalu ada baris ke-5. Kita akan menambahkan itu pada baris 1, 3, dan 5. Lalu tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Kolom genap berarti kolom 2 ya. Lalu dari kolom 4 kita akan menambahkannya di kolom 2 dan 4. Lalu dengan cara apa? Kita harus import library-nya dulu, nanti SNP, lalu membuat variabel R sama dengan np.array karena 2 dimensi ya, jadi di sini kurungnya ada 2 di depan. Masukkan angka-angkanya, dibuat array 2 dimensi. Lalu untuk mencari baris ganjil, kita akan menggunakan R. Nah, di sini
Oke, lebih gampang dilihat di collab-nya. Di sini maksudnya kosong ini adalah dari indeks 0 sampai dengan indeks keempat gitu. Jadi indeks 0 sampai dengan indeks keempat dengan step 2 gitu. Jadi kalau indeks 0 sampai indeks 4 dengan step 2, maka yang terpilih adalah baris 0, indeks ke-0, indeks kedua, dan indeks ke-4 gitu. Jadi baris 1, 3, dan 5 dia akan terpilih. Lalu kita tambahkan dengan 1 sesuai dengan soal. Lalu untuk mencari atau menemukan kolom genap, kita menggunakan R. Di sini barisnya kosong semua. Dengan maksud kita memilih semua baris. Lalu di sini karena kolomnya genap, kita mulai dari indeks 1 sampai dengan indeks terakhir dengan step 2. Maka yang akan terpilih adalah indeks 1 dan indeks ke 3 gitu. Jadi kolom 2 dan kolom 4. Lalu kita tambahkan 2 sesuai dengan soal, lalu di print R-nya, array-nya. Nah, maka akan menghasilkan array ini gitu. Bisa dilihat semuanya sudah ditambahkan. Misalkan kita lihat baris pertama. Baris pertama akan ditambahkan oleh 1. Di sini kita lihat baris nominal oleh 1, ya betul. Betul. Ya. Lalu kita next ke nomor 4. Di sini baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Kita akan membalikkan sumbu Z array 3 dimensi yang ada di bawah. Kita masukkan dulu library-nya, import nampi SNP, lalu membuat array-nya dengan variabel R, masukkan angka-angkanya. Untuk kembalikannya kita hanya perlu R step-nya jadi -1. Maka urutannya akan terbalik dari yang di atas menjadi di bawah, yang bawah menjadi di atas seperti ini. Ini awalnya berada di atas menjadi di bawah, dan ini awalnya ada di bawah menjadi di atas. Ya, ini dari di atas jadi di bawah. Lalu next, ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Gunakan perintah reshape. Karena soalnya sama dengan nomor 4, kita di sini import terlebih dahulu nampinya, lalu ini sama dengan nomor 4, buat variabel array, masukkan angka-angkanya, lalu untuk membuat menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6, di sini ada 2, dalam kurungnya ada 2, berarti 2 dimensi, lalu 6,6 ini berarti 6 kali 6, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. 2 dimensi dengan 6 kali 6. 6 ke samping dan 6 ke bawah. Seperti itu. Lalu import nomor 6 ya. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi kita akan mengubah yang kiri ini menjadi yang kanan. Kalau kita perhatikan, ini yang pojok kiri atas, dia berubah menjadi di pojok bawah kanan. Begitupun yang pojok kanan atas berubah menjadi di pojok kiri bawah. Nah, kita akan mengubah yang kiri ini menjadi yang kanan. Dengan cara apa? Yang pertama import nampi SNP, lalu buat variabelnya NP array, masukkan angka-angkanya di sini 2 dimensi, lalu buat variabel. Nah, pertama kita akan membagi si matriksnya atau si array-nya menjadi 2 bagian. Di sini menggunakan NP array split, yang mana akan
membagi array-nya menjadi dua bagian dengan eksis sama dengan 1. Eksis sama dengan 1 itu membagi secara garis sumbu Y atau yang kanan dan yang kiri gitu. Lalu setelah dibagi kita gabungkan, kita balik yang kanan menjadi di kiri, yang kiri menjadi di kanan. Lalu setelah itu kita gabungkan menggunakan NP conjugate. Ini gabungkan dengan eksis sama dengan 1. Setelah kita bagi, terus kita balik, kita gabungkan kembali. Nah, karena dengan rumus ini masih belum sama seperti matriks yang sebelah kanan, kita akan membagi si array-nya lagi menjadi dua bagian dengan eksis 0. Nah, eksis 0-nya berarti membagi yang atas dan yang bawah. Jadi dua bagian atas dan bawah. Lalu kita balikkan dengan step min 1, berarti yang atas menjadi di bawah, yang bawah menjadi di atas. Setelah itu kita gabungkan kembali dengan eksis sama dengan 0. Setelah tadi dipisah, lalu dibalik, sekarang kita gabungkan lagi yang atas dan yang bawah gitu menjadi satu array lagi dengan. Nah, akan menghasilkan, nah ini sama seperti matriks yang ada di sebelah kanan. 3, 9, 1, 8, lalu 5, 2, 6, 10, 9, 4, 4, 6, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, dan 2, 5, 9, 10. Jadi sama. Nah, dengan kesimpulan dari LKM ini adalah NumPy merupakan sebuah library bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mendukung array dan operasi matematika lebih efisien. Dengan NumPy, operasi matematika dalam data dapat dilakukan dalam bentuk array, mempercepat proses analisis data, serta melakukan manipulasi data numerik. Mungkin sekian penjelasan hasil kerja LKM 1 saya mengenai NumPy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.